Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadru jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadru jamil awliya'illahi as-salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan ila hadru muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam الحافظ أبي نعيم الأصفهاني وأصول من فروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan segala hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dini wad darain amin. Abdullah ibn Rawahata al-Ansari radhiyallahu anhu. ومنهم المتفكر عند نزول الآيات والمتصبر عند تناول الرايات. عبد الله ابن رواحة الأنصاري استشهد بالبلقاء زاهدا في البقاء راغبا في اللقاء. وقد قيل إن التصوف الوطء على جمر الغضا إلى منازل الأنس والرضا. Alhamdulillah, jemaah sekalian berbahagia. Pagi ini sengaja saya lebih cepatkan 15 menit kajian kita karena saya akan menghadiri pernikahan dari salah seorang keponakan saya yang nanti akan dilakukan jam 9. Jadi biar bagi-bagi waktu tetap istiqomah ngajinya kita jalani. Dan kitab yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kembali kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya karya Tuan Syekh Al-Imam Al-Hafidz Abi Nu'aim Al-Asfahani, yang berisi tentang orang-orang hebat, orang-orang yang mempunyai kedudukan di hadapan Allah, dan juga orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan dengan kita sering bersilaturahim kepada orang-orang istimewa menjadi sebuah pelajaran teladan yang kemudian akan membentuk karakter kita, karena hidup itu sesuatu yang pasti berakhir, kehidupan di dunia, dan yang kita kudu kejar adalah kehidupan yang kekal kelak ketika kita dibangkitkan di yaumil qiyamah lalu dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan kalau sekarang kita sering bersilaturahim,
ke rumah orang-orang soleh yang dulu hidup bersama Rasulullah atau orang-orang setelahnya, maka kemudian kita juga nanti akan dikumpulkan bersama beliau-beliau yang mereka adalah orang-orang yang telah menunjukkan kecintaannya di atas rata-rata kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan bersilaturahim ke rumah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor, yaitu sahabat Abdullah bin Rawahah al-Ansari. Beliau adalah seorang penduduk asli kota Madinah, Yathrib kala itu, dari Bani Khajraj. Beliau meninggal pada tahun 8 Hijriah. Jadi kalau sekarang kita 1442 Hijriah gitu. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam melakukan ketaatan. Jadi kita akan bertamu ke rumah seseorang yang istimewa, bahkan dia disebut sebagai penyairnya baginda Rasulullah, karena memang beliau mempunyai kecakapan dalam menyusun kata-kata indah dalam bentuk gubahan-gubahan syair. Seorang laki-laki yang begitu cinta kepada Rasulullah. Sebelum kita masuk ke dalam kajian kitab ini, saya ingin mengawali satu bentuk kelebihan cinta yang dimiliki oleh Abdullah bin Rawahah adalah dia nggak mau telinganya mendengar ada orang yang menghina Rasulullah. Seorang yang tidak pernah rela kalau ada orang yang menghina baginda Rasulullah. Di antaranya adalah Abdullah bin Rawahah. Kejadiannya satu ketika Rasulullah mendatangi rumah tokoh orang munafik yang terkenal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian pada saat itu ada juga di situ, karena orang munafik dia kemana aja masuk kalau orang munafik kan. Satu ketika Nabi mendatangi tempat itu, kemudian Nabi membaca beberapa ayat Al-Quran, dan Abdullah bin Ubay bin Salul melarang Nabi untuk membaca Al-Quran di tempat itu dan memerintahkan untuk pulang. Kalau engkau ingin membaca Al-Quran, bacalah di rumahmu saja. Bila ada orang yang datang ke rumahmu, tidak mengapa kau membaca Al-Quran. Mendengar itu, Abdullah bin Rawahah pada saat itu ada. Kemudian beliau segera menghunuskan pedang, dan bila tidak dicegah oleh Rasulullah, itu mungkin terjadi satu yang akan Abdullah bin Ubay bin Salul akan terbunuh saat itu. Tapi Nabi mencegahnya, dan Abdullah bin Rawahah berkata, "Ya Rasulullah, kapan saja kau suka, maka datanglah ke rumahku dan bacakan ayat-ayat yang tadi kau bacakan itu." Artinya dia tidak pernah rela bila ada orang yang menghina baginda Rasulullah, dan itu pun yang harusnya terjadi pada diri kita. Jadi karena begitu indah kepribadian Rasulullah, bahkan yang memujinya adalah yang menciptakannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, itu kan sebuah informasi yang luar biasa. Dipuji oleh yang menciptakannya, dipuji sama orang sesama makhluk aja sudah istimewa, luar biasa, apalagi yang memujinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baik jemaah sekalian berbahagia, kita akan masuk ke dalam paparan dari Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani yang bercerita tentang sosok yang bernama Abdullah bin Rawahah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibnu Rawahah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa minhum, dan diantara mereka, yakni diantara para sahabat, al-mutafakkiru inda nuzulil ayat. Ada seorang yang dia selalu memikirkan tatkala ada ayat yang turun kepada baginda Rasulullah. Dia orang yang sangat memikirkan. Pada saat ayat bercerita tentang syair gitu, penyair, beliau kepikiran sampai kemudian turun lagi ayat yang menceritakan bahwa penyair beriman adalah orang-orang yang mendapatkan
perbedaan yang tidak dimaksud dengan cacian kepada para penyair. Wal mutasabbiru 'inda tanawulir rayati, dan orang yang sabar ketika dia membawa panji-panji Islam. Nanti kita akan diceritakan detailnya oleh Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani tentang ketabahan beliau dan orang-orang yang karena beliau adalah orang ketiga yang memegang panji setelah Zaid bin Harithah gugur, kemudian Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka Abdullah bin Rawahah adalah orang yang ketiga memegang panji bendera pasukan kaum muslimin. Abdullah ibn Rawahah al-Ansari ustushhida bil Balqa, orang yang dia gugur syahid di Balqa. Balqa itu di sebuah tempat daerah Syam, ya, negeri Syam. Zahidan fil baqa, orang yang sangat zuhud dengan urusan dunia, dan dia untuk mendapatkan sesuatu yang kekal. Zahidan fil baqa, raghiban fil liqa, orang yang begitu menginginkan pertemuan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Raghiban fil liqa. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, inna tasawwufa, sesungguhnya yang tasawuf itu, yang dinamakan tasawuf itu al-wat'u ala jamril ghadha ila manazilil unsi war ridha. Kata Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani, yang disebut dengan tasawuf, inna tasawufa al-wat'u ala jamril ghadha ila manazilil unsi war ridha. Yang disebut dengan tasawuf adalah berjalan di atas batu yang berkobar api, artinya batu yang sangat panas. Di bawahnya ada keterangan al-ghadha, yakni al-azimah min niran. Ini dalam kamus al-muhit. Jadi yang disebut tasawuf, dia tetap berjalan kendati pun itu di atas batu yang panas, yang terbakar. Itulah yang disebut tasawuf. Ila manazilil unsi war ridha, demi dia untuk sampai kepada kedudukan untuk selalu bersama Allah, waridho, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Inna tasawufa al-wat'u ala jamril ghadha ila manazilil unsi waridho. Jadi menanggung penderitaan demi untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Baik jemaah, kita masuk kepada kisah yang pertama yang dipaparkan oleh Tuan Syekh Abu Nuaim Al-Asfahani perihal sosok lelaki yang bernama Abdullah bin Rawahah Al-Ansari ini. Haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Al-Hasan Al-Hasani, haddatsana Muhammad bin Utsman ibni Abi Syaibah, haddatsana Al-Hasan bin Sahlin, haddatsana Abdurrahmani ibnu Muhammadin al-Muharibi an Muhammad ibni Ishaq an Muhammad ibni Ja'farin ibni Zubairin an Urwata ibni Zubair qala. Ini telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Sahal, Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair, dari Urwah bin Zubair qala. Urwah bin Zubair bercerita, mengisahkan, an Urwah bin Zubair, dari Urwata ibni Zubair, dia berkata, qala lamma arada ibnu Rawahata al-khuruja ila ardi Mu'tata min asy-Syami atahu al-muslimuna yuwaddi'unahu fabaka faqalu lahu ma yubkika qala ama wallahi ma bi hubbud dunya wala sababatan lakum walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayata wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya
faqad alimtu anni waridun nara wala adri kaifa as-sadaru ba'dal wurudi. Ini yang pertama diceritakan tentang kepribadian Urwah Abdullah bin Rawaha al-Ansari oleh Tuan Syekh Abu Nuaim al-Asfahani, bahwa tatkala lamma aroda, kisah ini sampai kepada Urwah bin Zubair yang menceritakan lamma aroda ibnu Rawahata al-khuruja ila ardi Mu'tata, tatkala menginginkan siapa ibnu Rawahata ibnu Rawahah al-khuruja akan keluar ila ardi Mu'tata, ke bumi tanah Mu'tah minasyami, dia dari negeri Syam. Atahul muslimuna yuwaddi'unahu, atahu telah mendatangi ibnu Rawaha, siapa al-muslimuna, orang-orang muslim, yuwaddi'unahu, untuk mengucapkan perpisahan dengan ibnu Rawaha. Jadi mempunyai kebiasaan gitu, pasukan kaum muslimin yang akan keluar dari tanah Madinah atau dari tempat mereka tinggal untuk menuju tempat peperangan, mereka selalu dihantarkan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan perintah dari Nabi untuk ikut berperang. Dan ini diceritakan oleh Urwah bin Zubair. Nah, orang-orang muslim mendatangi, ingin melepas dari kepergian Ibnu Rawahah bersama pasukan kaum muslimin yang lainnya, pasukan perang kaum muslimin yang lainnya. Fabaka, pada saat orang-orang muslim datang ingin menyambut atau menemui mereka sebagai perpisahan dalam perjuangan di dalam Islam, maka ketika melihat orang-orang muslim datang itu, Abdullah ibnu Rawahah menangis, dia menangis. Fabaka, maka dia menangis. Faqalu lahu, maka bertanya siapa orang-orang muslim yang datang menemui Abdullah bin Rawahah, bertanya kepadanya, mayubkika, apa yang membuat engkau menangis? Jamaah, beliau ingin berperang di jalan Allah, yang kita tahu bahwa gugur di medan perang adalah hadiahnya syahid, dan orang-orang yang syahid mereka akan melenggang ke dalam syurga. Bahkan Al-Quran menceritakan beberapa kali mereka yang gugur di medan perang, mereka sesungguhnya tidak mati, mereka bahkan mendapatkan rizki. Nah, ketika ditanya oleh orang-orang yang datang menemuinya saat dia ingin keluar dari kota Madinah berperang ke tanah Mu'tah, maka kemudian dia menangis dan ditanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Qala, Abdullah bin Rawaha menjawab bahwa ama wallahi ma bihubbud dunya wala sababatan lakum. Kata beliau, kata Abdullah bin Rawaha, demi Allah aku tidak menangis karena aku cinta dunia. Ama wallahi ma bihubbud dunya wala sababatan lakum, dan tidak juga karena rindu dengan kalian, karena pergi lama gitu kemudian rindu kepada kalian. Kan biasanya haru kalau orang mau pergi gitu kemudian berpisah dengan orang yang menghantar, itu kan sedih. Tapi kata Ibnu Rawaha, tangisanku ini bukan karena lantaran aku cinta dunia, bukan karena aku takut rindu kepada kalian, karena rindu kepada kalian berpisah jauh meninggalkan kalian, tetapi dia menangis mempunyai sebab yang khusus, yang ini akan menjadi teladan buat kita semuanya. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayata, dan akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau qara'a hadhil ayata, beliau telah membaca ini ayat, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Rupanya yang menyebabkan dia nangis saat diantar oleh saudara-saudara muslim lainnya menghantarkan kepergiannya untuk menuju peperangan, dia teringat, dia mengingat, dia pernah mendengar Rasulullah membaca sebuah ayat, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, surah Maryam. Ketika
Dan tidaklah di antara kalian itu kecuali akan mendatangi wariduha. Ayat sebelumnya bercerita tentang neraka jahanam. Tidaklah di antara kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, adalah yang demikian itu atas Tuhanmu menjadi sebuah ketentuan yang mesti yang akan terjadi. Jadi rupanya dia menangis mengingat sebuah ayat, dan ayat ini banyak membuat para salafun saleh menangis. Tetapi yang menarik, bayangkan jemaah sekalian berbahagia, ini orang yang akan memperoleh ganjaran bila gugur dalam medan perang, dia akan memperoleh pahala syahid. Tetapi tak urung tetap membuatnya menangis ketika mengingat sebuah ayat, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kalau kita buka kitab tafsirnya seru. Ini hadis, ini ayat Al-Qur'an. Seru kalau kita ngelihat tafsir dari ayat ini. Banyak para salafun saleh yang menangis mengingat ayat ini. Termasuk Tuan Syekh Hasan Al-Basri juga menangis ketika mengingat ayat ini, membaca ayat ini. Karena tidak ada di antara kalian kecuali semuanya nanti akan mendatangi neraka. Ada bagian yang menarik yang ingin saya sampaikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa nanti semuanya yang beriman, yang bertakwa juga semuanya akan mendekati neraka jahanam. Tetapi buat mereka yang punya iman dan ketakwaan, mereka akan merasakan sejuk dan dingin. Dalam kitab tafsir itu dikatakan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di kobaran api. Dia dingin. Barda wa salaman ala Ibrahim. Jadi perkara datangnya yes, melihat dari kobaran api neraka. Kemudian ayat yang lanjutannya, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Ini menjadi sebuah informasi bahwa semuanya, dan kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka datang, semua digiring ke neraka jahanam, tapi buat orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka diselamatkan dan mereka tidak merasakan panas. Wa nadharu dhalimina fiha jithiya, dan kami akan tinggalkan orang-orang yang suka berbuat aniaya berada di neraka itu, mereka dalam keadaan berlutut. Naudzubillah, salimna ya rabbana. Ngeri betul, karena ini ayat menjadi sebuah informasi yang akan terjadi nanti kepada semua orang di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan tidak termasuk kepada wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Karena orang-orang yang zalim, orang yang berbuat aniaya, mereka akan berada di tempat itu terus. Entah harus sampai dosanya dihabiskan, tetapi jangan pernah membayangkan, oh biarinlah yang penting sampai dosa habis, yang penting masuk surga. No, jangan. Kelamaan. Satu hari itu di dunia, satu hari nanti di yaumil qiyamah, 1000 tahun di dunia. Bayangkan tuh 1000 tahun. Kalau setengah hari aja di neraka, 500 tahun, naudzubillah. Jadi selagi kita masih dikasih panjang umur, kerahkan kemampuan untuk kita terus mengemis, meminta kepada Allah, ya Rabbana adkhilna al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, dengan sifat Rahman Rahimu, ya Allah, selamatkan kami, masukkan kami ke dalam syurgamu dengan tanpa dihisab. Enggak muluk, karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, Allah Maha Penyayang. Tetapi yang menarik, Abdullah bin Rawaha menangis ketika mau terjun ke medan perang, dan sebabnya adalah ingat dengan ayat ini, surat Maryam. Padahal beliau akan terjun ke sebuah kancah peperangan yang berpahala syahid. Bagaimana dengan orang-orang yang selalu dalam keadaan dosa tapi nggak mikirin keadaan yang akan terjadi nanti? Dan ini banyak betul orang yang kelihatan enjoy di dunia, kayaknya tenang mereka, nggak ada khawatirnya urusan akhirat gitu. Tetap
nggak maksimalin sholat malamnya, nggak maksimalin baca Al-Qur'annya, nggak demen sedekahnya. Kayaknya berasa tenang banget gitu, bakalan nanti di yaumil kiamah udah cukup gitu. Itu banyak kita ketemu orang-orang yang mereka kayaknya paniknya buat urusan yang udah dijamin sama Allah, urusan dunia kan udah dijamin. Padahal kalau dia memikirkan urusan akhirat, dunianya udah pasti dapat. Yang lebih cilakanya lagi, semalam saya sampaikan, udah di dunia susah, di akhirat juga dia nggak pikirin, susah juga. Na'udzubillah. Faqad alimtu anni waridun naro. Kata Abdullah ibnu Roha, sungguh aku mengetahui bahwasanya aku akan mendatangi neraka. Wala adri kaifa as-sadaru ba'dal wurudi. Dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali setelah aku mendatangi neraka itu. Jadi beliau bilang bahwa ini masih question gitu, masih tanda tanya. Gimana cara baliknya? Datangnya udah pasti ke neraka. Kan ayat lanjutannya summa nunajjil ladzina taqau. Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Tapi kata beliau, saking beliau mempunyai ketakutan itu, beliau berpikir wala adri kaifa as-sadaru ba'dal wurudi. La ilaha illallah. Kita selalu disuguhkan dengan pesona akhlak orang-orang hebat yang mereka betul-betul sayang. Ini dia orang-orang yang sayang sama dirinya. Orang-orang yang dia memikirkan bukan hanya engkau menjaga dirimu supaya sehat gitu. Kalau kata Bang Padli, orang-orang goes itu kan orang-orang yang peduli dengan kesehatan ya. Bang Padli lagi ngetren goes. Nggak ada salahnya goes. Cuman begitu sehat ente nggak demen zikir, begitu sehat ente nggak demen majlis taklim, ya sama aja bohong. Sehat buat untuk bertahan hidup di dunia sampai kapanpun engkau tidak akan bisa bertahan, karena pada waktunya malaikat Israel akan datang. Olahraga biar sehat, tapi orientasinya saya kalau sehat Ustadz ibadah enak, baca Quran enak, sholat duhanya enak, ikut majelis taklimnya enak, itu yang cakep. Kalau cuma habis olahraga doang badan sehat terus nggak ada aktivitas untuk menuju akhirat mah mendingan ente buru-buru mati, ketahuan nggak nambahin banyak dosa. Iya, karena kalau orang mati itu mereka buat orang yang buat pendosa itu jadi lebih baik. Buat orang yang beriman juga lebih baik. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak perlu panik parno banget dengan corona. Kalau emang mati buat orang yang beriman itu kebahagiaan. Mati buat orang yang pendurhaka gitu, dia belum bertobat, itu juga lebih baik juga. Kenapa? Jadi dia nggak sempat bikin dosa banyakan lagi gitu. Apalagi idealnya kemudian dia sudah dalam keadaan bertobat. Artinya jemaah, yang perlu difikirkan bukannya engkau takut dengan mati, tapi perlu tanya bagaimana nanti pada saat engkau mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Allahumma rzuqna husnul khotimah. Ya Allah, berikan karunia kepada kami husnul khatimah. Abdullah bin Rawahah begitu luar biasa tayakon. Bahkan dalam kitab ini diceritakan beliau adalah orang yang saat banyak orang dalam keraguan, karena mereka ini perang Mu'tah, ini perang yang tidak imbang. Kalau dalam kitab ini diceritakan bahwa musuh dari perang Mu'tah ini adalah pasukan musuh itu 100.000. Fi mi'ati alfin minar Rum, 100.000 dari bangsa Romawi. Nah, membuat gentar manusiawi, membuat gentar kaum muslimin karena jumlahnya nggak seimbang. Tetapi kemudian hadirlah seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Rawah ini. Kemudian pada saat mereka dalam kitab ini diceritakan fa'aqamu lailataini yanzuruna fi amrihim wa qalu naktubu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanukhbiruhu bi'adadi aduwina. Mereka bertahan selama 2 malam ngelihat dulu, berdiskusi, melihat memperhatikan atau mempertimbangkan urusan mereka, maju apa jangan nih perang karena lawan nggak berimbang. Dan di antara mereka akhirnya bersepakat mempunyai ide naktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nukhbiruhu bi adadi aduwina. Kita kirim surat aja kepada Rasulullah. Jadi ada suara yang kuat untuk punya ide, kirim surat
kepada Rasulullah supaya kita memberitahukan tentang bi'ada di aduina dengan bilangan musuh kita. Kelewat banyak nih. Tujuannya apa? Ada harapan kalau kita kirim surat, jumlahnya musuh ternyata banyak, nanti akan Nabi tambahkan. Tetapi lihat, Tuan Syekh Abu Nu'aim menceritakan, qala fashajja'a Abdullah. Fashajja'a Abdullah ibnu Ar-Rawahata an-nasa, maka memberikan keberanian, memotivasi siapa Abdullah bin Rawahah saat kaum muslimin mulai rada ciut dalam tanda kutip, gentar karena manusiawi jumlahnya kelewat banyak. Summa qala, jadi memotivasi. Kemudian Abdullah bin Rawahah berkata, wallahi ya qaumu innal ladzi takrahuna lalladzi kharajtum lahu tatlubuna asyhadatu wa ma nuqatilul aduwa bi'uddatin wala quwwatin wala kathratin ma nuqatiluhum illa bihadzal dini alladzi akramana Allahu bihi fantalaqu fa innama hiya ihdal husnayain imma zuhurun wa imma syahadatun. Jadi diceritakan pada saat banyak pasukan sedang dalam keadaan maju apa jangan nih, musuh lewat banyak. Abdullah bin Rawahah menguatkan, fasyajja'ah, dia menguatkan, membuat orang berani, memotivasi. Dan dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya yang kalian takuti, yang kalian khawatirkan, terbunuh tentunya, adalah lalladzi kharajtum lahu tatlubun. Adalah sesuatu yang kalian keluar, kalian emang menginginkan itu, apa? Asyahadah, mati syahid. Justru pada saat mereka banyak, ini akan memuluskan keinginan kalian untuk mati syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Yang penting matinya mati syahid. Panjang umur kalau mati dalam ketakutan, cilaka. Panjang umur mati dalam keadaan lalai, cilaka. Tapi bagaimana kemudian, kapanpun itu mati, pasti akan terjadi. Cepat atau lambat. Yang kita harap, kita mati dalam keridhaan Allah. Wa anta radin ya Rabb. Dan engkau ridho, wahai Allah. Itu yang kita butuhkan. Jadi mau cerita ada, sekarang kan rada ngeri nih. Dengar cerita di sini meninggal, ini gue takut Warno gitu. Dah, emang bakalan kita mati semuanya. Enggak ada yang bisa majuin, enggak ada yang bisa mundurin mati. Enggak ada. Lagian mati itu kenikmatan buat orang beriman. Mati itu nikmat. Kenapa? Karena kalau engkau dalam keadaan beriman, kau akan mendapatkan kebahagiaan. Nggak puyeng lagi mikirin kuota, nggak puyeng lagi mikirin bayar listrik, nggak puyeng lagi mikirin yang punya urusan-urusan yang penting mati dalam keadaan Allah ridho. Itu dia. Mau mati kapan aja, yang penting Allah ridho. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia itu. Emang yang enak banget sih panjang umur, Allah ridho, begitu. Cuman kalau ini yang banyak kan orang takut mati, takut doang gitu. Tapi sama orang tua nggak dimanfaatin kali gitu, takut ya pengen panjang umur supaya bisa puas-puasin nyenengin orang tua, nah itu cakep. Kali panjang umur pengen muas-muasin sedekah, pengen muas-muasin sholat malam, itu cakep. Karena merasa belum puas. Ini takut mati doang. Ibadah sama orang tua ya biasa-biasa aja. Sama sedekah juga takut. Sama sholat malam juga biasa-biasa aja. Baca Al-Quran juga kadang-kadang seminggu bacanya cuma 2 kali. Atau jangan-jangan cuma sekali gitu. Lah terus apa fungsinya? Kau takut alasannya apa? Jadi kalau takut alasannya kemudian untuk kita memperbanyak amal kebaikan, good. Kalau takut sama saudara tambah bermusuhan, ya takut sama tetangga enggak bagus sih, sama aja bohong. Mendingan mati. Jadi enggak banyak dosa yang dibawa, karena dikasih panjang umur juga enggak mikirin akhirat. Iya, emang rada aneh gitu. Jadi sama virus corona waspadanya melebihi waspada dari api neraka, itu dia. Dan bahkan banyak orang yang lebih baik waspada dari corona daripada waspada sama api neraka gitu. Na'udzubillah. Jadi Abdullah bin Rawahah, orang yang memegang bendera
yang menjadi tema besar nih akan kita bahas sekarang. Yang menjadi tema besar ini, Abdullah bin Rawaha dilihat oleh Nabi sudah berada di surga dan dia tidur di atas dipan emas. Di atas dipan emas. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan itu, jemaah sekalian berbahagia. Kita usahain betul. Kita usahain betul. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah untuk terus berbuat kebaikan. Nggak gampang lelah, nggak gampang capek. Emang rada berat, tapi kita harus, kalau diistiqomahkan sama Allah jadi ringan semuanya. Ya Allah. Banyak orang yang nggak sadar bahwa bertambah umurnya sudah semakin tua, semakin lemah. Amalnya biasa-biasa aja, padahal lama mati lebih dekat. Ya kan kalau orang yang umurnya udah di atas 40 tahun, itu kan di atas kertas sudah deketan sama mati. Taruh udah nggak ada virus corona, ente mati sama tua. Nggak ada virus corona, ente mati sama tua. Pasti nggak ada obatnya kalau tua mah. Kalau sekarang kita nggak semangatin untuk berbuat kebaikan, makanya adu terus kalau berbuat kebaikan. Nanti Allah ridho. Allah ridho. Sampai lupa menyapa saudara-saudara kita yang sudah hadir. Makasih Ustadz Ibnu Saleh, alhamdulillah Cianjur hadir. Ustazah Umi Siti Halimah hadirah. Makasih. Oh, Neng Denara Ausilia. Mudah-mudahan jadi hafizah ya, Neng Cengkareng hadir. Iya. Mudah-mudahan orangnya cakep, hafal Quran. Suaranya kalau ngikut bapaknya sih cakep. Kalau ngikut emaknya cakepan lagi. Cakepan lagi. Mudah-mudahan Bang Rahmat 0856 hadir. Dari rumah apa dari kantor nih. Bang Akmal, waduh, semalam sampai jam 12 kita di sini ya. Alhamdulillah ya, Syauki sama Mama Syauki hadir sambil ngupi. Ngeledek ngopi sambil ngupi didampingi istri dan ada sepiring roti. Waduh, lengkap tuh. Sehat terus semangat. Mbak Tia Sutia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mpo Haja Umi Kulsum, bismillah ikut nyimak. Alhamdulillah, makasih Mpo Haja. Semangat terus nih. Empok kita yang paling rajin ngaji. Ono yang atas adik kita yang paling rajin ngaji. Amin, semoga mendapat karunia Allah. Ustadz Sirajuddin Ilyas, alhamdulillah hadir, alhamdulillah di saung, di kamar dia Pak ya, di ruangannya. Alhamdulillah Kayana juga hadir, pakai handphonenya si Fanan ganteng, si Fanan ganteng. Bang Panan, kalau papa lu tuh ganteng gue akuin gitu. Kalau Panan belum kelihatan karena belum kelihatan gedenya. Kalau papanya ganteng. Papanya dibelain orang abang kita gitu ya Pak ya. Ganteng ya Pak ya? Ganteng lah. Siapa dulu adenya. Jemaah sekalian berbahagia, kita masuk kepada bagaimana yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Sulaiman bin Ahmad. Jadi langsung ke bagian bawahnya Ustaz Siraj, bagian akhirnya Ustaz Siraj karena beliau pegang kitab. Tadi yang bagian tengahnya kita sudah ceritakan garis besarnya karena mengingat waktunya. Jadi bagian akhir Nabi menceritakan bahwa mereka orang-orang yang gugur itu yang disebut akhadha Zaidun ar-rayata faqatala hatta qutila syahidan, thumma akhadha Ja'farun faqatala biha hatta qutila syahidan. Thumma somata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta taghayyarat wujuhul ansari wa dhannu annahu qad kana fi amdillahi ba'du ma yakunu ba'du ma yakrahuna. Thumma qala thumma akhadha Abdullah ibnu Rawaha faqatala biha hatta qutila syahidan. Nah, pertama bendera komandan perang Mu'tah itu dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kemudian dia terbunuh, dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Terbunuh, kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Tetapi yang menarik, sabda Nabi SAW dalam riwayat selanjutnya, haddatsana Sulaiman bin Ahmad, haddatsana Ishaq bin Ibrahim
an Abdur Razzaq an Ibni Uyainah an Ibni Jud'ana an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muthilu li fil jannati fi khaymatin min durratin. Tadi kan kalau di atas mereka diceritakan fima yaron naimu ala surorin min dahabin faraitu fi sariri Abdillah izwiraran an sariri sahibaihi. Jadi bahwa Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah, mereka tidur di atas dipan dari emas. Jadi kalau sekarang tidur dengan yang spring bed yang paling mahal sekalipun, kalau nanti gitu tidurnya dipannya emas. Kalau sekarang kan emas cuman ada di jari sama di tangan sama di leher aja gitu. Tapi nanti tempat tidur kita emas. Tapi yang menarik tempat tidurnya itu Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, dia ada kelambunya, sehingga ditanya fakultu amma hadza, kenapa bisa begini? Faqila li, maka dikatakan kepadaku, madiya wa taraddada Abdullah bin Rawahata ba'da taraddudi. Kalau Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib kalau terjun ke medan perang, mereka langsung terjun. Madiya, langsung dia terjun. Tapi watarodada Abdullah, kalau Abdullah ibnu Rawahah dia bersyair dulu. Salah satu syair yang menjadi sering setelah itu kemudian menjadi penyemangat walaupun dia udah meninggal, adalah sebuah syair dari beliau, ya nafsu illa tuqtali tamuti hadza himamul mauti qad saniti wa ma tamannaiti faqad utiti in taf'ali fi'lahuma huditi. Ini dia syair yang menguatkan dan kepada Ibnu Rawahah dan orang-orang setelahnya. Wahai diriku, jiwaku, jika engkau tidak dibunuh, maka engkau juga pasti akan mati. Ini adalah waktu kematian telah tiba. Wa ma tamannaiti faqad utiti, dan apa-apa yang telah kau inginkan engkau telah diberikan. In taf'ali fi'lahuma huditi, jikalau kau lakukan dua perbuatan dia, yakni Zaid dan Ja'far, yakni Zaidan wa Ja'faran, maka sungguh engkau termasuk orang yang diberikan hidayah. Artinya jamaah sekalian berbahagia, ini orang mempunyai kelebihan. Kata Nabi SAW, sabda Nabi, muthiluli fil jannah fi khaymatin min durratin. Dia di sebuah tenda dari mutiara-mutiara. Kullu wahidin minhum ala saririn. Masing-masing dari mereka itu ada di atas dipan. Fara'aitu Zaidan wabna Rawahata fi anaqihima sududan. Maka aku melihat Zaid dan Ibnu Rawahah pada leher keduanya itu ada agak sedikit bengkok gitu ya. Wa amma Ja'faru fahuwa mustaqimun, dan Ja'far itu dia mustaqimun, lurus lehernya. Laisa fihi sududun, enggak ada bengkok sedikit pun. Faqala pas'altu, maka Nabi bersabda, bertanya, maka aku bertanya, atau dia berkata, qila li innahuma hina ghasyiyahuma al-mautu ka'annahuma a'rada. Dikatakan kepadaku bahwasanya mereka berdua, yakni Zaid dan Ibnu Rawahah, ketika mengepung keduanya akan kematian, ka'annahuma a'rada, seakan-akan keduanya itu berpaling gitu. Sebenarnya dia cuma mikir sedikit aja gitu. Au ka'annahuma sadda biwujuhihima. Jadi seakan-akan sepertinya gitu keduanya dia agak menoleh sedikit dengan wajahnya karena musuhnya banyak. Wa amma Ja'faru fa innahu lam yaf'al. Dan adapun Ja'far maka sesungguhnya dia tidak melakukan itu. Dia turun. Wa qala Ibnu Uyainah fadzalika hina yaqulu Ibnu Rawahah
aqsamtu ya nafsu latanzilannah bi ta'atin minki aw la tukrihannah fatalama qad kunti mutmainnah Ja'faru ma atyaba rihal jannah. Ini yang senandung syair Ibnu Rawahah. Aku bersumpah wahai jiwaku, sungguh kau akan turun ke medan perang bita'atin, dengan karena ketaatan, minki darimu, atau engkau benci. Jadi lu suka atau tidak suka gitu. Kata Ibnu Rawahah, aku bersumpah wahai diriku, jiwaku, sungguh engkau akan turun ke medan perang dengan ketaatan atau engkau benci. Fatalama qad kunti mutmainnah, maka sungguh telah panjang engkau merasakan ketenangan. Ja'faru ma atyaba rihal jannah. Ja'far, alangkah wanginya semerbak dari surga. Jadi mencium baunya surga. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kajian kita. Jamaah sekalian berbahagia, dan sekali lagi insyaallah besok kita akan ngaji tafsir Jalalain dan live dari Istana Al-Quran 6 Qomaruz Zaman, karena petang ini saya insyaallah akan menuju ke Istana Al-Quran 6 Qomaruz Zaman di Parung, Bogor, dan insyaallah besok pagi kita live dari Istana Al-Quran 6 Qomaruz Zaman ngaji tafsir Jalalain. Dan menarik karena besok judulnya perihal orang-orang yang mencegah orang lain untuk beribadah di masjid. Nanti diceritakan oleh Al-Quran, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas bergabungnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.